Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, hanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu berkekuatan bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan
bagiku. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku
ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku 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 ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, haleluya, pujilah Engkau Tuhan. Sungguh Kaulah segalanya.
syukur pagi hari ini karena kami dapat kembali Tuhan. Kami jodohkan hati kami. Kami boleh mendengarkan dan boleh memahami perkataan-perkataan Tuhan. Silakan Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan sama-sama katakan amin. Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Oke, ada yang mau sharing pagi ini? Radio belum bangun orangnya. Baik, ada yang mau sharing? Satu, dua, tiga. Nggak ada ya? Matian nggak mau sharing? Shalom semua. Untung tidak itu. Baik, shalom. Oh ya. Ya, silakan. Shalom semua ya. Ya. Bagaimana kita berjalan bersama Tuhan di setiap hari. Tuhan ada setiap perjalanan kita. Boleh kita rasakan bagaimana Tuhan membawa dan bagaimana Tuhan memilih kita. Dari segi kita di dalam keadaan pun, dalam setiap apapun boleh kita merasakan Tuhan hari-hari ini. Bahkan kadang kita merasakan bisa berjalan dengan Dia dan perkataan kita pun bisa kita kendalikan. Itu pun karena Tuhan. Seperti apa yang kita hadapi dengan caranya Tuhan itu sangat unik mengajari kita. Dengan sangat unik untuk menjawab setiap orang itu boleh kita berkata-kata. Seperti yang kemarin yang saya dengarkan itu hari Rabu pagi gitu ya. Terus di dalam pintu pikiran kita itu ada masukan Tuhan katanya. Oh iya ya. Padahal Tuhan ada di setiap arah. Mungkin di dalam pikiran kita itu iblis apa semua kelicikan. Tapi kalau Tuhan sudah memilih kita dari kata-kata kemarin itu, kadang kita dengarkan itu sama kadang itu. Tapi di kata-kata itu ada kata-kata yang unik, ada kata-kata yang dari Tuhan. Kayak kemarin saya mendengarkan itu dalam pintu pikiran kita itu Tuhan pintar memasukkan dirinya kepada pikiran kita kayak gitu ya. Iya ya. Sekarang pun kita di dalam kelicikan kalau Tuhan sudah memilih kita itu ada Tuhan itu memasukkan bagaimana dia ada di dalam pikiran kita. Bagaimana
Tuhan itu masuk ke dalam hati kita yang paling dalam dan masuk ke dalam pikiran kita yang paling dalam kayak gitu. Kalau bukan Tuhan yang masuk di dalam pikiran kita untuk mengendalikan setiap masalah dalam setiap kehidupan kita itu, seperti saya tuh dari dulu pun saya nggak bisa, nggak sanggup gitu. Tapi dengan caranya Tuhan yang unik memilih kita dan terus memanggil kita datang kepada Dia itu pun cara Tuhan. Saya pun nggak bisa untuk bercara bagaimana ngikut Tuhan itu, tapi dengan hati merelakan hati aja pun Tuhan sendiri gitu. Aku nggak sanggup ibaratnya begitu. Kadang kalau kita pun dekat datang kepada Tuhan itu semua keluarga kita pun ditaklukkan kayak gitu. Terus bagaimana caranya kita itu bisa berkata-kata kepada orang gitu. Di saat ada kemarin itu saudara teman di satu itu selalu tinggi tensinya gitu. Terus dia datang apa katanya, gimana ya caranya masalah itu tidak nggak usah dipikirkan, nggak usah datang ke pikiran kan. Saya menjawab, ya nggak usah dipikirkan, gue bilang. Gimana caranya nggak usah dipikirkan, orang udah datang di pikiran katanya. Ya alihkan segala pikirannya itu, gue bilang. Terus saya tersadar, iya, aku juga dulu pun nggak bisa mengalihkan itu kalau bukan Tuhan yang mengalihkan. Bagaimana cara khawatir itu, gue bilang. Bagaimana caranya khawatir itu pun ya. Tapi saya bisa saya menjawab kepada mereka pun mereka malah ini. Terus gimana coba kalau kamu ada masalah kayak gitu? Ya betina gimana? Nggak usah dipikirkan, saya bilang gitu. Kalau udah ada masukan pikiran kayak gitu ya dialihkan, jangan sampai ada berpikirnya kuat kayak gitu. Kadang karena pikiran kita itu yang membuat kita tensi tensi tinggi, masalah ini datang tambah-tambah bertubi-tubi. Karena dia setiap tensinya itu selalu 200 kan sampai partigo gitu kan. Tapi dia ngomong kayak gitu. Terus dia bilang, kalau mengendalikan itu gimana? Ya nggak usah pikirin. Saya tersadar bagaimana caranya itu. Saya pun kalau bukan Tuhan yang mengendalikan pikiran itu, saya nggak bisa pikirku. Tapi ya Tuhan, ya minta pertolongan kepada Tuhan lah, gimana caranya. Tapi ya udah nggak jangan fokus kepada pikiran itu. Saya bilang kayak gitu ya. Nah seperti itu. Iya ya baru sadarnya. Makanya kemarin saya dengarkan kata-kata itu dalam pintu pikiran kita itu pun Tuhan memasukkan kadang kata-katanya, kadang memasukkan hatinya. Iya bagaimana kita cara untuk berpikir. Nah seperti kemarin itu biasanya hari Minggu kemarin ada di sini apa ya pertanyaan. Selalu ada pertanyaan ke STM itu Pak Tian itu selalu dulu pergi, nggak pernah ikut gitu. Tapi dulu pun saya pernah kenapa ya Bapak ini selalu mengomongkan keluarganya, tapi dengan cara saya mengomongkan ini pun saya bukan menjelekkan, tapi bagaimana Tuhan memproses menaklukkan kita ada di situ, keluarga pun bisa ditaklukkan. Pak Tun ini saya berpikir, kalau dia pun besok ada pertandingan di sini ya hari Minggu STM, tapi setiap STM itu dia tak tahu kenapa apa dia pikiran dia itu malu, emang dia bilang malu apa gimana, apa disuruh kayak gitu, dia pergi gitu ya kan. Tapi kemarin saya nggak memikirkan dia pergi apa enggak, saya nggak memikirkan. Tapi saya bilang gitu, hari Minggu di sini ada pertanyaan itu ya STM. Mungkin minggu kayak ini ada inilah tambunan, aku bilang. Saya itu nggak bukan menjawab. Terus setelah itu pulang gereja itu mulai dari pagi sih saya bisa berpikir kok hati ini tek jantungnya belum terus gitu. Saya kenapa lah jantung kayak gini ya? Ya sudah, saya udah sampai pulang gereja, dia bilang ini, aku istirahat dulu sebentar ya, katanya. Ya, nggak masa enggak? Ya udah enggak, kalau aku masak nggak usah ada yang bantu, jadi repot. Aku bilang kayak gitu. Terus dia bisa pulang bangun dia, terus hati saya itu masih jantung gitu, gitu. Saya mengatakan, saya dengan tiba-tibanya mengatakan, nggak boleh ada iblis mengganggu di sini. Mau di rumah, mau di hati, mau di mana pun. Kok saya berkata-kata kayak gitu tiba-tiba hilang gitu. Kok bisa ya pikirku, tapi saya juga bukannya karena tahu jawabannya nggak apa gitu, terus karena tak bilangin nggak boleh ada iblis mengganggu di sini, saya bilang
Setelah itu dia bangun. Dia baru dibangunin anaknya. Ayo, 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 kita bersihkan ini. Saya nggak nyuruh gitu. Ayo bersihkan ini. Kirain biasanya dulu kayak gitu, dibersihkan. Oh, baru dia pergi kayak gitu. Dia pergi, tapi ini kok bertahan dia ya. Tapi saya nggak bertanya, kenapa kamu bertanya? Nggak bilang kayak gitu. Ya udah, Tuhan yang taklukkan hatinya, pikirku. Sudah ya taklukkan hatinya. Terus setelah itu dia disapuin dia sendiri, yang kak sendiri, baru tinggal dia tuh. Sampai selesai ibadah dia ada di sini. Terus kemarin itu biasanya lumayan itu banyak orang datang gitu. Terus orang itu malah bilang kayak gini, tumben itu di sini, makanya kami datang banyak loh. Itu bertahan di sini ya. Gitu. Aduh, orangnya ini bilangnya jadi malu. Iya, katanya kayak gitu. Terus dia setiap orang itu menyalamnya, dia bilang kayak gitu. Tapi dia bilang, ah, aku mau serius nih dalam Tuhan ini, dijawabnya pun kayak gitu. Tapi dalamnya kayak gitu, aku mau serius nih dalam Tuhan itu. Tapi kadang gimana, mau aku baca 3 kali pun kita finish nggak ada nyantol, makanya kadang malas aku. Tapi kalau hatiku tuh rindu sangat sama Tuhan itu, dia bilang kayak gitu pula. Iya, makanya mulai besok itu harus ada, biar kami tengoklah, kami tuh datang semua. Dan, karena kami tahu ada itu ini di rumah, katanya berakwan semua setiap malam mereka ngomong kayak gitu. Tapi aku juga nggak bilang apa, nggak komen bagaimana dia itu, biarlah Tuhan yang menaklukkan hatinya, pikirku. Dengan bagaimanapun keadaan dia sendiri, dia mengalaminya dan apapun yang dipikirnya, tapi kalau Tuhan, kita percaya kepada Tuhan semua, keluarga kita itu ditaklukkan dengan caranya Tuhan. Bagaimana cara masuknya pintu Tuhan, dari pintu pikiran kita itu Tuhan masuk di dalam hidup kita itu. Nah, itu yang saya alami. Tuhan boleh bekerja di dalam keluarga kita, dan saya mengalami pun kita yang bertindak di sini, keluarga kita bisa diselamatkan seperti pepatah yang satu orang bertobat seisi rumah seisi keluarga diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, gitu kan, saudara. Jadi saudara, kehadiran Tuhan itu unik ya. Iya, kalau kita apa ya? Kan Tuhan itu ada satu kebenaran yang kita uh, renungkan ya, yaitu Tuhan itu hebat sekali, dia menyembunyikan diri gitu. Iya. Jadi dalam keadaan seperti itu kan memang Tuhan gitu. Tuhan ada di atas segalanya gitu. Dan caranya itu memang ajaib sekali gitu. Waktu dikatakan, dulu saya juga hanya belajar jangan memikirkan, jangan khawatir katanya. Dulu saya sederhana aja, dah pokoknya jangan khawatir, itu aja. Saya latih terus, saya tidak khawatir gitu. Sampai saya boleh katakan benar-benar kedaulatan Tuhan itu nyata gitu. Pemeliharaannya nyata gitu ya. Nah, tapi dia latih juga kita itu mengucapkan firman gitu. Tentu kan mengucapkan firman ini bukan kalau dulu suka kita dulu kan apa ya, ada ayat-ayat emas lah gitu kan. Jadi kan kita isi pikiran kita dengan ayat-ayat yang bagus menurut kita kan. Nah, satu sisi mungkin ya itu betul gitu. Tapi pada perjalanan berikutnya bukan lagi kita itu berusaha
mengingat-ingat ayat-ayat yang baik menurut kita. Karena kalau seperti itu kan berarti kan kita masih ngatur dong. Iya kan? Lalu Tuhan ajarkan kita lagi spontanitas gitu. Spontan. Sampai kita itu mulai diajarin gitu. Kalau firman Tuhan itu harus spontan. Gitu. Diajarkan kita firman menampakkan diri gitu. Ya kan? Firman yang menampakkan diri. Walaupun sebetulnya Tuhan yang menampakkan diri kan. Tapi melalui firman-Nya kita disuruh mengucapkan firman katanya. Firman yang mana? Apakah firman yang kita pilih? Apakah perkataan dulu yang sudah diucapkan dia? Itukah yang akan kita ucapkan? Berarti kalau seperti itu kan ingatan kita harus kuat dong. Dulu saudara, imam-imam itu dia baca, dia isi pikiran dia itu dengan Taurat itu saudara. Kitab Nabi-Nabi dibacain terus gitu. Terus. Jadi mereka punya kursi, kayak kursi goyang gitu. Jadi kayak goyang gini. Saya lihat sendiri itu ya. Jadi ada satu tempat yang kecil, ruangan yang kecil di sana banyak itu orang-orang melakukan seperti itu gitu. Bahkan sampai-sampai mereka itu menyisipkan apa ya, tulisan-tulisan gitu. Bahkan kan dituliskan di tangannya, di dahinya, di mana-mana gitu. Ditulisin tuh ayat-ayat emas tadi saudara. Supaya pikiran mereka itu diisi oleh firman gitu. Nah, apakah itu sepenuhnya benar? Tidak juga. Karena Yesus juga tidak seperti itu gitu. Murid-muridnya juga tidak seperti itu gitu. Apakah pada waktu itu mereka sudah punya Alkitab? Atau mereka itu sudah mencatat semua perkataan Tuhan Yesus? Belum juga kan. Selama berapa puluh tahun saudara belum ada. Mereka hanya mengandalkan ingatan mereka. Atau apa saja yang diingatkan gitu. Dari semua banyaknya perkataan Tuhan Yesus, mana yang akan mereka keluarkan? Kalau sudah tertulis, itu kan tinggal baca aja. Ya kan? Lalu kalau orang yang ingatannya kuat, wah ada kalau saudara ikutin pendeta-pendeta tentu ya, yang mereka sudah katanya baca berulang kali, wah itu saudara bisa mengucapkan apa ya, setiap kata-kata dalam Alkitab itu tepat sekali. Iya. Karena sudah dia baca berulang-ulang gitu. Tapi apakah kepercayaan seperti itu yang Tuhan inginkan? Apakah mereka akan mengalami bagaimana seperti tadi itu kan? Tidak memikirkan ketika rasanya jantungnya berdegup kencang gitu, apa ini ya? Lalu tiba-tiba keluar kata-kata, iblis tidak boleh ada di sini. Gitu ya kan. Arti kata-kata yang kemarin itu saudara coba diucapkan, padahal itu juga spontan saya ucapkan gitu. Karena memang itu kebenarannya begini sebetulnya. Jadi ketika Tuhan itu berfirman, jadi pada waktu dia berfirman itu kan hanya kita yang boleh mendengarkan. Ada yang bisa yang lain. Makanya kenapa saudara? Kenapa ketika dalam persekutuan ini Tuhan melakukan pemisahan? Kan dipisahkan kan?
Mau bagaimanapun mereka nggak ngerti. Karena apa? Karena mereka lebih dikuasai iblis gitu. Mana maksudnya ya? Kan sebetulnya kata-kata itu harusnya tidak boleh saudara anggap negatif gitu. Karena Tuhan pun mengucapkan itu, iblis adalah bapakmu katanya. Sama Petrus dikatakan, enyahlah engkau iblis gitu. Jadi kita mesti mengenali di situ kalau dia sudah ngomong gitu. Kalau sudah firman Tuhan, karena memang iblis itu sudah diusir, maka ketika saya mengatakan iblis nggak boleh ada di sini, maksudnya itu bukan memerintahkan iblis keluar, tapi ini adalah kebenaran. Gitu. Itu kebenaran yang menguasai pikiran kita pada akhirnya. Nggak boleh ada di sini. Gitu. Itu kebenaran. Bukan kayak kita biasanya. Kalau orang lagi ibadah itu kan, doa pir itu kan selalu ditengking aja iblisnya. Padahal dengan menengking iblis itu, berarti dia sedang memerintahkan iblis itu datang ke situ tiap minggu. Gitu loh. Itu sebetulnya. Dengan menyebut itu berarti kan ada iblis di situ. Jadilah seperti yang dia katakan. Tapi kalau kita punya prinsip, gitu, kita mengetahui kebenaran, nggak bisa dia di sini. Maka dia nggak bisa mengganggu. Seperti itulah saudara Tuhan menjaga. Bagaimana ketika dia datang di sini? Perhatikan ya. Ketika dia menjumpai kita, kan ibaratnya kan begini, kita setiap pagi dijumpai oleh Tuhan. Oke? Kita mempersiapkan diri kita sudah rutinitas bangun tiap pagi. Oke? Lalu dia pun juga datang di sini. Tapi dia datang di sini kan tentu kita tidak tahu bagaimana masuknya dia di sini, ya kan? Ketika kita bersekutu, kita bernyanyi, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Oke? Nah, lalu saudara bilang, oke, siapa yang mau sharing? Ya kan? Sampai di situ, kita itu belum melihat Tuhan kan? Betul nggak? Kita kan masih kita kan yang bicara kan, bicara, ayo, shalom, selamat pagi semua, pagi, ya kan? Belum tahu kan? Tuhan di mana yuk? Iya, Tuhan di sorga atau gimana kan? Tapi secepat kilat kan dia ada di sini kan? Dengan tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu, kan gitu kan? Nah tiba-tiba Tuhan yang kamu dambakan itu, tiba-tiba dia datang, duduk seperti tukang pemurni logam. Dia murnikan kita. Nah, coba lihat dari ketika kita berkata-kata. Ketika saudara sharing gitu ya. Nah, kita belum tahu. Tapi begitu kita bicara. Nah, disitulah seperti yang dikatakan tadi. Ada pintu yang terbuka di pikiran kita, gitu. Itu saudara.
disitulah dia memasukkan pikirannya. Gitu. Ya, jadi Tuhan itu sangat konsisten dengan apa yang dia kerjakan. Dia telah mengerjakan penebusan 2000 tahun yang lalu. Itu sudah jadi kayak bangunan itu. Gak ada yang bisa mengganggu gugat. Makanya setiap kali dia memandang kita ketika dia datang di sini gitu. Dia bebas berkata-kata sama kita. Dia gak perlu lagi mikirin entah apa yang kita lakukan sebelumnya. Karena begini saudara. Kalau kita itu lancar-lancar saja. Maksudnya kalau kita itu rasanya kita baik gitu. Oh, nampaknya kita anak yang baik lah gitu kan. Kan gak ada masalah kan? Artinya kita bisa menjaga diri kita, tidak berdosa, bla 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 gitu kan. Oke? Apakah dengan keadaan seperti itu keadaan sudah beres? Tidak juga. Perhatikan aja. Kalau sudah nampaknya baik, apa yang timbul? Apa yang timbul? Sering sekali dalam keadaan seperti itu kita nggak membutuhkan Tuhan. Betul nggak? Adakah benar-benar kita punya kerinduan akan Tuhan? Saya berani katakan tidak. Ya. Kalau tidak ada masalah lancar gitu. Kita berhadapan dengan orang, ya orang itu baik, tulus gitu. Gak ada masalah kan? Tapi begitu kita itu mulai berjalan bersama dengan Tuhan, apakah yang terjadi? Coba perhatikan. Wah, rasanya saudara. Kayak apa ya? Dimunculkan semua. Yang tadinya kita pikir baik. Jadi begini. Kita jadi menganggap setelah kita melihat keadaan orangnya. Timbullah pikiran begini. Hati-hati terhadap setiap orang. Tidak semua orang bisa dipercayai. Nah, apakah itu kebenaran? Tidak. Itu bukan kebenaran. Itu adalah pengalaman karena sering ditipu orang. Iya. Itu bukan kebenaran. Ketika Tuhan datang, oke, menjumpai kita di sini, kalau dia punya pikiran seperti itu, dia nggak percaya sama kita. Oh, dia lebih tahu loh tentang kita. Dia hafal banget tentang manusia loh, hafal sekali. Tidak ada yang benar, semua sudah berbuat dosa. Semua melakukan kejahatan. Itu hasil survei Tuhan loh, bukan karena dia berfirman lalu begitu. Enggak, itu hasil survei. Dia sudah melihatnya. Makanya diam-diam dia mengerjakan pembersihan di hulu. Siapa sebetulnya hulunya? Siapa? Tuhanlah. Orang di sumber segala sesuatu. Makanya kan Tuhan Yesus itu kan membawa darahnya di alam roh katanya. Coba. Kan dibawa kan? Kan ada di sana. Kalau di bumi ada bait suci, di sorga juga ada di alam roh. Dibawa ke sana dulu kan? Darahnya itu katanya. Ditumpahkan di sana. Nah, kalau kita memahami itu saudara, maka kalau kita terus mendengarkan pikiran Tuhan, maka secara perlahan
kita akan melihat pemurnian itu terjadi. Iya, jadi makanya setiap kali Tuhan datang di sini, saudara, mana dia ingat-ingat kesalahan kita. Kitalah yang mengingat. Kita yang ingat. Tuhan tidak. Tapi apakah dengan seperti itu kita itu jadi ya sudahlah kalau seperti itu. Ibaratnya kan tak ada peraturan kan. Apakah seperti itu? Tidak juga. Tetapi saudara, keadaan yang kacau itu, itulah yang dikatakan sebetulnya kontras. Supaya kita itu boleh datang kepada Tuhan, sumber ketenangan itu. Jadi pintu masuknya itu ada di pikiran kita. Di situ pintu masuknya. Nah, jadi ketika kita punya pikiran, ketika mulai terciptalah di dalam pikiran kita itu kebenaran. Jadi ingat ya, kebenaran itu bukan karena kita menghafal firman Tuhan, bukan. Tetapi dengan kita membaca firman Tuhan ini, itu adalah satu langkah kita mengetahui kebenaran. Jadi pertama-tama itu ketika kita baca. Ketika kita baca firman itu, maka firman itu akan menaklukkan pikiran kita. Gitu ya. Tapi itu masih pintu masuk. Setelah itu, kita akan memasuki satu dunia yang baru. Atau alam pikiran yang baru. Nah, ketika kita mengalami alam pikiran yang baru, disitulah kita akan melihat Tuhan yang baru. Wajah Tuhan yang baru. Sehingga bagaimanapun pikiran kita kan tahu kan diri kita kan. Seperti yang tadi lah misalnya. Setiap kali dia selalu nggak ada. Setiap kali dia selalu nggak ada. Oke? Tapi dia pun berusaha, sebetulnya pengen aku dekat sama Tuhan. Oke? Tapi nggak bisa loh. Aku sudah coba baca firman, nggak ada satupun yang nyantol gitu kan? Oke, jadi kan dalam pikiran dia. Oke, sementara di pihak kita ini kan adalah medan peperangan, gitu. Oke, nah, ketika kita mengizinkan Tuhan, memikirkan Tuhan, mendengarkan perkataannya, rela kehilangan nyawa kita, maka di situ kita akan melihat Tuhan itu lebih berdaulat. Ya kan? Waktu kita merasakan suatu deg-deg, apa ini? Kita kan nggak tahu kan? Tapi karena pengalaman kita telah banyak tentang yang seperti itu, kita akan mengatakan begini, ini Tuhan ini. Ah, gitu loh. Ria, ini Tuhan ini. Apa yang mau dilakukan dia ya? Harus punya pikiran kayak gitu. Lalu karena kita menanti-nantikan, jadi sekarang Tuhan itu ada di mana? Di mana dia? Ada di mana dia? Dia ada tepat rasanya itu
Jadi kalau kita itu punya pintu gitu ya dalam pikiran kita ini ya, dia itu tepat ada di depan pintu itu gitu. Kita buka kan? Kita dengerin kan? Itu yang buat jantung kita duk, 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 gitu. Hah? Itu Tuhan ya? Silakan Tuhan. Ya aja kita makan. Mana caranya? Coba kamu lihat. Apa yang aku sediakan. Disitulah kita melihat, saudara. Kalau sudah sampai di situ, saudara, orang-orang itu benar-benar, saudara, yang di sekeliling kita itu, ketika kita mau pergi kemana aja, disitulah kita merasakan bagaimana Tuhan yang tadinya gak kelihatan ada di luar, dia sudah di dalam, dan iblis tidak boleh ada di situ. Gitu. Itu nggak perlu kita perintahkan iblisnya. Itu kebenaran gitu. Jadi pada saat itu pikiran kita itu harus mengatakan iblis sudah binasa. Aku melihat iblis dilemparkan dari langit katanya. Saat ini juga penguasa dunia ini telah dilempar. Itu kebenaran. Tapi kita lihat pada waktu itu justru tak lama sesudah itu kan Yesus disalibkan. Tapi sekarang kita nggak boleh punya pikiran lagi Yesus akan disalibkan, Tuhan akan disalibkan. Tidak. Kita mesti mulai membuang pikiran dari pikiran kita, bayangan dari pikiran kita. Kita mesti membuang hal-hal yang negatif yang ada. Maksudnya yang negatif itu kayak gini. Jadi pertama-tama itu negatif itu adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman akan Tuhan. Kesalahpahaman akan Tuhan itulah begini. Kita takut akan penderitaan. Kita takut hal yang dulu yang membuat kita itu sampai trauma itu terulang. Padahal kita dulu tidak tahu. Kenapa hal-hal itu dulu terjadi? Apakah kita tahu? Tidak. Pada waktu itu kita telah mengizinkan kekacauan masuk ke dalam hati kita. Waktu masuk ke dalam hati kita, maka terjadilah kekacauan di sekeliling kita. Terjadi kekacauan di situ. Disitulah iblis berkuasa. Waktu kita mengizinkan kesalahpahaman itu. Sama saudara-saudara sekarang. Apa yang membuat kita murung? Apa yang membuat? Tensi naik, gula naik, apalagi yang lain-lain. Iya. Ketika kita mengizinkan. Saudara, apakah Tuhan ketika melihat keadaan itu, apakah dia mau langsung menyelesaikan masalah? Tidak. Karena pekerjaannya sudah semakin dalam. Dia hanya melakukan pekerjaannya, makanya Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Kita nggak tahu kan,
Ternyata Tuhan sudah pulang ke tempatnya. Kita nggak tahu. Tinggallah kita menjalani kehidupan kita seperti biasanya. Sampai pada titik tertentu, saudara. Oke, kita mulai belajar setiap hari. Dari saya ceritakan ini, saudara, apakah saudara bisa menangkap pelajaran yang baru? Atau apakah saudara biarkan yang tadi itu? Karena kan Tuhan sedang menampakkan diri melalui perkataan-perkataan spontannya. Apakah yang saya katakan itu kebenaran? Iya. Memang seperti itu keadaannya. Tapi apakah saya bisa monopoli kebenaran itu? Tidak. Apakah saya boleh menganggap itu sudah pengalaman saya? Tidak. Tidak boleh. Tapi perkataan-perkataan tadi, apakah di sana ada kebenaran? Iya. Apakah setiap hari kebenaran itu makin lama makin bersinar? Iya. Jadi ketika mendengarkan perkataan itu, saudara, disitulah semua kita yang ada di sini mesti belajar menundukkan diri kita. Gitu. Jangan dilawan. Jangan anggap sepele perkataan-perkataan itu. Makanya saudara, saya coba katakan, ayo bicara. Kalau kita tidak bicara, kita tidak akan melihat Tuhan itu bekerja. Ngomong. Iya, bicaralah. Jangan takut. Walaupun pemikiran kita itu salah atau apapun, nanti kita nggak tahu apakah kita salah atau benar, itu kita nggak tahu. Sebetulnya masalahnya bukan di situ. Kebenarannya justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Kalau engkau nggak sadar kau rusak, kuasa Tuhan gak bekerja. Gak bisa dia. Gak sempurna dia bekerja. Ya. Iblis gak bisa menuduh kita, saudara. Ketika sudah ada di sini, gak bisa dia menuduh kita. Perkataan-perkataan firman ini jangan pernah izinkan dia. Apapun yang saya ucapkan, jangan pernah izinkan dia menuduhmu. Tuhan gak menuduh dia. Tuhan itu memerdekakan. Makanya sudah dari awal dia bilang, aku datang untuk orang berdosa. Tapi kita menghormati Tuhan. Yang di samping kanan Tuhan Yesus itu orang berdosa. Dua-dua orang berdosa. Sama-sama dosanya sangat fatal. Makanya sampai mereka itu harus digantung di kayu salib. Itulah dua keadaan manusia. Dan itu adalah kita. Ya dia mewakili semua manusia. Kenapa Tuhan sangat benci sekali sama orang Farisi? Apakah orang Farisi itu jahat dalam perbuatan nampaknya? Di luar tidak. Mereka alim. Iya. Tetapi sikap mereka sangat dibenci oleh Tuhan. Ketika mereka menganggap diri mereka lebih baik daripada orang baik. Mereka suka berpakaian yang rapi, saudara. Iya. Penampilan yang necis, saudara.
Saya ingat ya, waktu saya dipanggil ke kantornya, yang saya bilang itu ya, jenderal itu ya, saya itu pakaian sederhana, pakai jeans gitu yang ya sederhana sekali. Dan sekarang itu masih ada, saya nggak tahu, tapi udah agak robek lah gitu ya. Dulu itu ya memang masih seperti itu. Saya nggak tahu dari mana itu ya asalnya, ini asal muasalnya si jeans itu. Itu sederhana sekali. Bukan penampilan seorang pendeta. Saya ingat sekali. Tapi saya lihat bagaimana orang itu tunduk kepada Tuhan. Saya itu ingat sekali peristiwa itu sekarang. Mejanya besar kayak gini. Oke. Semua ada ruang itu di situ. Kayak untuk tamu. Gitu. Ada air putih di situ. Saya tunggu di situ. Dia matikan semua. Ada berapa handphonenya? 3 atau 4 itu ya. Saya matikan dulu sebentar Pak. Saya matikan dia. Setelah itu pintunya ditutup. Karena biasanya orang mungkin datang ke sana atau apa. Tahu lah kan, banyak urusan. Dan dia sudah mualaf. Dan dia rajin sembahyang. Tuh, masih ada sajadahnya. Saya mungkin ya untuk menunjukkan sama orang juga. Pakaiannya itu putih. Gitu. Ya, mungkin untuk menunjukkan keputihannya, gitu. Kesuciannya, gitu. Tapi dia lah yang tahu bagaimana keadaannya. Saya ingat sekali dia mendengarkan setiap perkataan saya dengan serius. Itu hampir 1 jam saya bicara firman Tuhan. Iya. Sedikit pun saya nggak gentar. Walaupun saya tahu dia mualaf. Dan saya bisa mengucapkan perkataan, Tuhan ingin Bapak kembali kepada dia. Gak takut saya mengucapkan. Iya. Saya tak gentar mengucapkan itu. Nah, disitulah sebetulnya yang diharapkan Tuhan dari kita menjadi saksinya itu kayak gitu. Kayak bicara. Apakah karena saya baik? Apakah saya lebih hebat dari saudara? Tidak. Karena Tuhan pun, dia mencari tempat yang paling rendah. Tuhan tidak pernah merasa hebat dari kita. Enggak. Karena itu bukan pikirannya. Iya. Makanya gak ada orang yang, jadi ketika dia seperti itu, kamu mau saingi aku apa? Kamu mau duduk sejajar dengan aku? Kamu mau lebih tinggi dari aku? Macam mana orang aku ada di sini? Kamu mau ketataku? Engkau gak melihat aku di situ. Engkau melihat aku dalam keadaanmu yang hina ini. Aku ada di sana. Ya. Saudara. Dulu ketika saya habis bangun dari situ, saudara, itu jujur kaki saya gemetar. Ya. Gemetar, saudara. Setelah pulang dari tempat dia, kaki saya itu gemetar. Bisa ya. Waktu berangkat ke tempat dia, gitu ya, berangkat ke tempat dia. Jadi saya sendirian tadinya di hotel gitu, lalu dijemput gitu. Ayo Pak, tadi panggil ketemu.
Itu sepanjang perjalanan saya menuju ke sana, sedikit pun saya tidak gentar. Iya. Dan saya berpakaian sederhana, gak cocok jadi hamba Tuhan. Gak cocok. Dari tampilan saya. Iya. Mungkin kalau ada istri saya di sana gitu ya, dia akan bilang pasti, "Ih, papi pakai kayak gitu," pasti kayak gitu. Ketemu orang penting misalnya kayak gitu. Puji Tuhan istri saya nggak ada di situ. Iya. Tuhan itu sederhana. Ya. Tapi habis pulang dari situ, saudara, disitulah saya merasakan bagaimana jadi ketika saya pulang itu ya, pulang, saya sendirian lagi gitu. Pasti saya pandang dari atas. Disitulah mulai kata-kata, kalau kamu tetap seperti ini, aku akan bawa kamu bahkan ke tempat yang lebih tinggi dari sini. Iya. Dan kamu tidak boleh gentar sedikit pun. Iya. Di dalam pikiran saya pada waktu itu, entah ketemu sama siapapun, masih ingat saya ketemu bagaimana berhadapan dengan katanya preman di Imperium itu? Siapa saja dari dulu. Jadi ketika saya mulai melayani, ada yang keluarga dari salah seorang pas pampres. Itu menantunya kalau nggak salah. Dia itu pas pampres. Disitulah saya baru sadar. Berarti tidak mustahil ya. Berarti sekalipun presiden ya, atau siapapun ya, sedikit pun saya nggak boleh gentar ya. Iya. Apalagi sama iblis, nggak boleh tertuduh sama sekali. Iya. Kalau Tuhan katakan kita ini kepunyaan Dia, itu tidak bisa diganggu gugat. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita katakan iblis tidak boleh ada di sini, kalau itu spontan kita ucapkan, dia nggak boleh ada. Dan dia sudah lama binasa. Iya. Seperti itulah pertempuran yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Coba lihat ketika dia mau disalibkan. Sebelumnya dia nggak pernah berjumpa dengan orang-orang itu. Tapi mungkin diam-diam orang-orang itu telah mendengarkan perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya Herodes itu nunggu-nunggu dia. Ceritalah. Wah. Nggak langsung mau dibunuh dia. Nggak langsung mau disalibkan dia. Enggak. Karena dia dengar kabar tentang siapa Yesus itu. Tapi Yesus apakah pernah berjumpai mereka? Tidak. Yesus menjumpai mereka pada saat mereka rasanya di atas angin. Oh, rasanya saudara, iblis itu besar sekali saudara dia. Bayangkan saudara, Yesus yang berpenampilan di mana seluruh dosa dunia sedang ditanggungkan sama dia. Iya, itu keadaannya. Tapi apakah dia itu memohon sama iblis? Mana mungkin. Bukankah aku berkuasa untuk menghukum kamu atau untuk melepaskan kamu?
Sekali-kali kamu tidak punya kuasa atas aku. Itulah kebenaran, saudara. Itulah Tuhan. Sudah, ada berapa itu? Itulah perjalanan kita, saudara. Bagaimana dia memimpin kita? Tuhanlah kebenaran kita, saudara. Dengan kita mempersilahkan Tuhan, disitulah kedaulatan Tuhan dinyatakan, saudara. Ketika Tuhan katakan dia ada di sini, dia ada di antara kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, harus gitu. Artinya begini, jangan mereka-reka. Biarkan pikiranmu itu hanya tinggal tenang, menenangkan pikiranmu. Jangan merancang-rancang. Jangan punya gagasan. Karena apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengarkan, bahkan apa yang belum pernah timbul dalam hatimu, itulah yang Tuhan perlihatkan kepadamu, yang akan Tuhan nyatakan kepadamu. Itulah Tuhan yang baru, yang selalu baru setiap hari. Baik saudara, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan